Bab 2819. Pakai baju. 3 pedang. Luffy melirik Quincy dan ragu untuk berbicara. Quincy tersenyum dan berkata, "Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa aku bisa berlatih sendiri?" Luffy mengangguk. Quincy menggelengkan kepalanya, "Aku tidak suka berlatih. Terlalu sepi dan membosankan untuk berlatih. Aku berharap bisa melakukan banyak hal yang berarti dalam hidupku yang terbatas." Luffy tiba-tiba berkata, "Apakah Tuan akan mati?" Quincy memutar matanya ke arah Luffy, "Siapa yang bisa hidup selamanya?" Luffy terdiam. Quincy tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman langit berbintang dan berkata dengan lembut, "Melee seharusnya hampir selesai." Bang! Pada saat ini, suara keras tiba-tiba datang dari dalam langit berbintang di atas ibu kota dan kemudian, langit berbintang di atas ibu kota bergetar hebat. Melihat adegan ini, Quincy sedikit mengangkat sudut mulutnya, sepertinya sudah selesai. Berdengung. Suara pedang tiba-tiba terdengar dari kedalaman langit berbintang dan saat berikutnya, cahaya pedang jatuh di depan Quincy dan Luffy. Cahaya pedang menyebar dan Melee muncul di depan kedua wanita itu. Quincy memandang Melee dan berkata sambil tersenyum, "Selesai." Melee mengangguk, "Ya." Sekarang dia telah berkembang menjadi tubuh unsur. Meskipun dia tidak kebal terhadap semua kekuatan unsur di dunia, kekuatan unsur biasa hampir tidak dapat menyakitinya. Selain itu, ia juga melatih keahlian khusus Tetua Lee, tubuh intan yang tidak bisa dihancurkan. Sekali diaktifkan, tubuh fisiknya akan mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Quincy memandang Melee, "Coba." Melee mengangguk, "Oke." Quincy menepuk bahu Melee, lalu berdiri dengan pedangnya dan Melee mengikutinya dari dekat. Setelah beberapa saat, keduanya sampai di Star Territory yang mati. Quincy melihat sekeliling, lalu membuka telapak tangannya dan sebuah bom bintang muncul di tangannya. Melihat bom bintang, ekspresi Melee tiba-tiba berubah sedikit. Quincy tersenyum dan berkata, "Tidak ada perlawanan." Setelah mengatakan itu, dia membuka telapak tangannya dan bintang bom itu terbang langsung menuju Melee. Melihat pemandangan ini, Melee perlahan menutup matanya. Saat ini dia hanya bisa memilih untuk percaya pada Tetua Lee. Bang! Tiba-tiba, Star Territory yang mati ini bergetar hebat dan awan jamur membubung ke langit, langsung ke bagian terdalam dari langit berbintang. Gelombang udara mengguncang sekeliling. Setelah sekian lama, lingkungan sekitar berangsur-angsur kembali tenang dan Melee muncul di depan Quincy dan pada saat ini, tidak ada yang salah dengannya. Melihat pemandangan ini, Quincy sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Coba lagi." Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya dan sebuah bom berwarna merah darah muncul di tangannya. Anak laki-laki. Melihat anak kecil itu, ekspresi Melee membeku. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Apakah kamu ingin mencoba ini?" Quincy mengangguk, "Ya, hanya jika kamu bisa menahan bomku, tubuh fisikmu akan melampaui Myrna dan yang lainnya." Melee berpikir sejenak, "Ayo." Quincy tidak ragu-ragu dan langsung menyalakan kepala anak kecil itu. Cahaya berdarah melintas di lapangan. Di kejauhan, Melee menatap anak kecil itu dengan tangan terkepal erat. Kalau dia bilang dia tidak gugup, itu bohong karena ini juga pertama kalinya dia berlatih teknik Tetua Lee. Dia tidak punya bayangan apakah tubuh fisik ini dapat diandalkan atau tidak. Tapi dia telah melihat kekuatan anak kecil ini dengan matanya sendiri. Di alam bencana dewa, di hadapan benda ini, mereka semua adalah sampah. Sambil berpikir, kekuatan menakutkan tiba-tiba meledak di depan Melee. Bang!
Awan jamur besar naik langsung ke langit dan dalam sekejap, seluruh star teritori yang terlihat dengan mata telanjang menjadi abu. Setelah sekian lama, gelombang udara itu berangsur-angsur menghilang. Pada saat itu tiba-tiba cahaya pedang melintas di lapangan. Suara robekan terdengar. Mileye muncul di depan Quincy di kejauhan. Saat ini, Mileye masih tanpa cedera, tetapi semua pakaiannya rusak. Hilang. Mileye berkata dengan semangat, tidak apa-apa. Haha. Quincy menunjuk ke arah Mileye, kamu mengenakan pakaianmu dulu. Mendengar ini, ekspresi Mileye membeku dan dia segera berpakaian. Quincy melirik Mileye di suatu tempat, lalu mengangkat bahu, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Setelah mengenakan pakaiannya, Mileye memandang Quincy dan berkata dengan penuh semangat, aku bisa mengatasinya. Quincy mengangguk, bagus sekali. Sekarang tubuh fisikmu, untuk saat ini, sulit dipatahkan. Saat dia berbicara, dia melihat sekeliling dan melanjutkan, sekarang, saatnya menerobos tingkatan alam. Tingkatan alam. Mileye tertegun, lalu berkata, bagaimana cara menerobos? Quincy membuka telapak tangannya dan sebuah pedang muncul di tangannya. Itu adalah pedang yang dia habiskan uangnya. Quincy memandang Mileye, kamu bisa menyerap pedang, kan? Mileye mengangguk. Quincy tersenyum dan berkata, apakah kamu siap? Mileye berkata dengan suara yang dalam, kamu ingin aku menyerap pedangmu yang berisi uang? Quincy mengangguk, ya. Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kamu menelannya saja. Apa yang kamu gunakan? Quincy melambaikan tangan kanannya dan puluhan ribu pedang muncul di lapangan. Ekspresi Mileye membeku. Quincy tersenyum dan berkata, ayo, kita mulai. Saat suara itu jatuh, dia menunjuk dan puluhan ribu pedang langsung berubah menjadi pedang dan bergegas menuju Mileye. Dan setiap pedang melepaskan kekuatannya yang paling menakutkan. Melihat pemandangan ini, Mileye tidak berkata apa-apa lagi, membuka tangannya dan membiarkan pedang itu masuk ke dalam tubuhnya. Bum 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 bum. Tak lama kemudian, seluruh tubuh Mileye langsung terendam cahaya pedang. Bang! Tiba-tiba, aura menakutkan keluar dari tubuh Mileye. Saat ini, Quincy tiba-tiba berkata, mulai formasi. Bang! Di ibu kota di bawah, dalam sekejap, hampir sejuta pedang tiba-tiba naik ke langit dan pedang melesat ke arah langit dan akhirnya sampai ke kepala Mileye dan kemudian satu demi satu menusuk ke arah Mileye. Dan ini belum berakhir. Di ibu kota, formasi pedang yang kuat melepaskan jutaan pedang terbang dan kemudian menerbangkan pedang raksasa yang panjangnya hampir 10.000 kaki. Saat pedang raksasa itu menancap di tubuh Mileye, Mileye tiba-tiba mengangkat kepalanya. Pada saat ini, dia merasa seperti menjadi gila. Gelombang demi gelombang kekuatan mengerikan terus memasuki tubuhnya. Jika tubuh fisiknya tidak diperkuat, dia pasti sudah mati tercekik. Quincy tiba-tiba berkata, serap. Mileye dengan gila-gilaan menyerap kekuatan pedang itu. Di bawah, formasi pedang tidak berhenti, satu demi satu pedang terus menjulang ke langit, lalu berkumpul di atas kepala Mileye. Di ibu kota, banyak orang melihat kedalaman langit berbintang, merasa sedikit bingung. Apa yang sedang kamu lakukan? Di langit berbintang, Mileye tiba-tiba gemetar, Nona Quincy, aku tidak tahan lagi. Quincy memandang Mileye, tunggu. Kamu sekarang telah mencapai batas alam bencana puluhan ribu. Selama kamu menerobos titik kritis ini, kamu akan dapat mencapai keadaan bencana dewa. Mileye mengepalkan tangannya dan berkata dengan gemetar, aku merasa tubuhku akan meledak. Quincy berkata dengan suara yang dalam, kamu harus mengingat satu hal, yaitu kamu tidak akan mati.
Mileye tertegun, lalu bertanya, mengapa? Quincy berkata, kamu adalah orang yang ditakdirkan sekarang dan kamu tidak akan mati apapun yang terjadi. Kamu mungkin sengsara, tetapi kamu tidak akan mati sampai orang yang ditakdirkan berikutnya keluar. Jadi, jangan takut, jangan malu-malu, lakukan saja. Apakah kamu mengerti? Mileye berkata dengan suara gemetar, kamu tidak membodohiku, kan? Quincy tersenyum dan berkata, bagaimana menurutmu? Mileye berkata, aku percaya padamu. Saat dia berbicara, dia mengepalkan tangannya dengan keras dan meraung, ayo. Ini lebih seru, aku tidak akan mati. Quincy tiba-tiba menoleh dan melihat ke bawah, lanjutkan mengaktifkan teknik formasi. Di bawah, formasi pedang masih beroperasi, dengan pedang terbang yang menjulang ke langit satu demi satu. Dalam waktu singkat, puluhan juta pedang terbang telah terbang. Dan puluhan juta pedang terbang ini semuanya telah diserap oleh Mileye. Mileye merasa dia akan meledak, tapi dia tidak takut atau malu. Hanya ada satu pemikiran di benaknya, aku adalah orang yang ditakdirkan, aku tidak akan mati. Mileye tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, ayo lagi. Di sampingnya, Quincy mengangguk, oke. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke bawah dan berkata, percepat. Saat suara itu jatuh, formasi pedang di bawah tiba-tiba bergetar hebat dan saat berikutnya, kecepatan pedang terbang itu tiba-tiba meningkat tajam. Di langit berbintang, Mileye berkata dengan suara gemetar, bagaimana kalau pelan-pelan? Quincy berkata dengan serius, jangan takut, kamu tidak akan mati. Mileye. Begitu saja, setelah beberapa hari, di saat tertentu, energi pedang yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Mileye. Bang! Dalam sekejap, semua pedang terbang di sekitarnya hancur berkeping-keping, dan kemudian, aura menakutkan menyapu seluruh lapangan. Alam bencana dewa. Mileye membuka telapak tangannya dan pedang jiwa muncul di tangannya. Dia melihat pedang jiwa di tangannya, matanya penuh kegembiraan. Pada saat ini, dia merasa dirinya tak terkalahkan. Quincy memandang Mileye, lalu mengangguk, oke. Mileye tiba-tiba berbalik dan menebas dengan pedangnya. Energi pedang melintas. Segera, sejauh matanya memandang, celah besar tak berdasar terbuka di seluruh langit berbintang pedang ini sepertinya memisahkan seluruh galaksi. Mileye memandang Quincy dan berkata dengan penuh semangat, luar biasa. Quincy tersenyum dan berkata, ya. Saat dia mengatakan itu, dia menoleh dan berkata, Lofi. Setelah suara itu turun, seorang wanita muncul di depan Quincy, menatap Lofi dengan serius. Lofi sedang memegang kotak pedang di tangannya. Dia berjalan ke arah Mileye dan menyerahkan kotak pedang itu kepada Mileye. Mileye melihat kotak pedang di depannya dan mengetuk kotak itu dengan jarinya. Berdengung. Suara pedang tiba-tiba terdengar dari dalam kotak dan saat berikutnya, pedang biru gaib muncul di depan Mileye. Pedang biru gaib saat ini berwarna hijau tua dan tampilannya tidak banyak berubah. Namun, terdapat dua jimat aneh berwarna darah di kedua sisi pedangnya. Selain itu, ada juga jimat berwarna merah emas di gagang pedang biru gaib. Mileye memandang Quincy, yang tersenyum dan berkata, jimat di kedua sisi pedang melambangkan dua teknik formasi, salah satunya ada di depan, formasi Tao, ada jutaan aturan Tao dan aturan hukum di dalamnya. Ketika kamu mengaktifkan pedang biru gaib, itu juga berarti mengaktifkan jutaan aturan Tao dan aturan hukum. Kekuatan aturan hukum, satu pukulan pedang, setara dengan kekuatan 10 anak kecil. Mileye bingung. Quincy berkata lagi, sisi sebaliknya adalah Tree Life
Formasi ini juga merupakan formasi ofensif, karena pertahanan terbaik adalah menyerang. Oleh karena itu, aku tidak memberikan formasi bertahan. Setelah susunan ini diaktifkan, maka akan mengaktifkan kekuatan kehidupan lampau, kehidupan sekarang dan kehidupan masa depan. Ingat, ini bukan kehidupan lampau, kehidupan sekarang dan kehidupan selanjutnya, tetapi kekuatan kehidupan lampau, kehidupan sekarang dan masa depan, kehidupan semua makhluk hidup. Kekuatan ini sangat halus. Ia ada di antara langit dan bumi dan kami menyembunyikannya di dalam pedang melalui teknik formasi, memungkinkan kamu mengendalikannya. Saat dia mengatakan itu, dia tersenyum tipis. Jika kamu mengaktifkan ketiga kekuatan ini, tebasan masa depanmu sebelumnya akan menjadi semakin tidak terduga. Ini adalah formasi khusus yang dibuat khusus untukmu. Teknik formasi ini ditambah keterampilan pedangmu sebelumnya, hanya ada satu kata, menyeramkan. Tidak dapat diprediksi. Membunuh tanpa terlihat. Kamu masih hidup sekarang, tetapi sebenarnya kamu sudah mati. Setelah Mileye terdiam beberapa saat, dia melihat gagang pedangnya. Quincy sedikit mengangkat sudut mulutnya. Teknik formasi di gagang pedang ini bersambung.